Jelang akhir tahun, ada sekitar belasan aksi akuisisi merger yang berpotensi terjadi di saham-saham Indonesia, baik yang emiten mengakuisisi maupun diakuisisi. Namun ada satu yang menarik perhatianku nih, yakni rencana Bank BTN akuisisi Bank Muamalat. Apa spesialnya? Apakah bakal bikin BBTN bangkit dari sideways berkepanjangannya? Aku akan ulas semuanya di sini. Sebelum itu jangan lupa ajak kerabat, pacar, istri, mantan, keluarga, sampai musuh untuk subscribe channel YouTube Mikir Duit ya. Sebenarnya kabar BBTN mengakuisisi Bank Muamalat ini muncul setelah pihak manajemen BBTN angkat suara soal rumor tersebut. Jadi manajemen BBTN dalam keterbukaannya di IDX mengakui pihaknya lagi memproses rencana pembentukan bank umum syariah dengan dua opsi. Opsi pertama membuat unit usaha syariah menjadi bank umum syariah yang baru. Opsi kedua, akuisisi bank syariah yang sudah ada dan dimerger dengan unit usaha syariahnya. Di sini nama Muamalat muncul sebagai salah satu opsi yang akan diakuisisi. Apalagi Muamalat tampaknya juga lagi butuh modal nih. Tahu dari mana dia butuh modal? Aku mengasumsikan itu dengan melihat beberapa aspek ini. Pertama, penyaluran pembiayaannya mulai ekspansif per kuartal 3 2023 setelah tumbuh 22%. Kedua, modal inti tier satunya Muamalat tergerus 300 miliar rupiah menjadi 4,7 triliun rupiah. Penurunan modal tier 1 itu terjadi saat rasio pembiayaan bermasalah mereka juga lagi turun. Tandanya ada yang dihapus bukukan. Nah, untuk mendorong pertumbuhan pembiayaan lebih agresif lagi di 2024, Bank Muamalat jelas butuh tambahan modal lagi. Untuk itu, sempat tersiar kabar Bank Muamalat juga mau melakukan penawaran umum di BEI demi mendapatkan dana segar dari IPO tersebut. Sampai akhirnya muncul kabar BBTN akan mengakuisisi Bank Muamalat. Tapi seberapa penting akuisisi bank syariah ini bagi BBTN? Kebutuhan BBTN mengakuisisi Bank Muamalat ini adalah untuk mendorong pertumbuhan unit usaha syariahnya menjadi lebih besar lagi. Memang saat ini skala bisnis unit usaha syariah BBTN sudah cukup besar, tapi statusnya masih sebagai unit usaha. Untuk itu, BBTN ingin mendorong unit usaha syariahnya ini menjadi bank umum syariah agar skala bisnisnya bisa bertumbuh makin besar lagi. Nah, Muamalat bisa jadi opsi yang paling menarik untuk saat ini. Kenapa? Karena bank syariah pertama Indonesia ini adalah bank syariah terbesar kedua di Indonesia. Masalahnya, kondisi Muamalat ini sempat nggak stabil karena ada kenaikan pembiayaan bermasalah yang cukup tinggi pada 2015 sampai 2017. Namun, pemegang saham mereka saat itu ada IDB, Bank Kuwait, dan lainnya enggan menyuntik modal agar permasalahan pembiayaan bermasalah ini bisa selesai. Tambahan modal dibutuhkan bank saat ada pembiayaan bermasalah cukup besar. Tujuannya untuk bisa menyerap potensi resiko gagal bayar kredit sehingga bisnis bank tetap aman. Sampai akhirnya ada dua calon investor yang mau masuk, yakni Minapadi hingga Alfalah yang terafiliasi dengan Ilham Habibie. Sayangnya dua calon investor itu urung masuk ke Muamalat karena beberapa faktor. Sampai akhirnya Badan Pengelola Keuangan Haji dapat saham hibah Muamalat dari para pemegang saham mayoritasnya. Di situ BPKH mulai menyuntik modal Bank Muamalat dan mulai melakukan restrukturisasi aset dan sebagainya hingga bisnis Muamalat mulai terlihat bertumbuh di 2023. Nah, ini bisa menjadi momen yang tepat untuk BBTN mendorong Muamalat bisa tumbuh lebih kencang lagi. Apalagi bisnis unit usaha syariah BBTN dengan Muamalat juga sama, yakni sama-sama fokus di sektor pembiayaan perumahan alias KPR syariah. Apalagi jika melihat finance deposito ratio-nya Bank Muamalat ini longgar banget, sekitar 45%. Sedangkan unit usaha syariah BBTN ini sekitar 90%. Artinya jika merger terjadi, bank hasil merger ini bisa mengoptimalkan ruang ekspansi pembiayaan Bank Muamalat lebih optimal, sehingga pertumbuhan bisnisnya bisa lebih agresif ke depannya. Lalu di mana daya tarik dari aksi BBTN mengakuisisi Bank Muamalat ini? Aksi BBTN mengakuisisi Bank Muamalat ini menarik karena efeknya itu cukup besar. Bukan cuma jadi win-win solution untuk BTN yang mau ngembangin unit usaha syariahnya atau Bank Muamalat yang lagi butuh modal, tapi juga berefek kepada sektor perbankan syariah dan juga pembiayaan perumahan. Dari sisi sektor perbankan syariah, hasil merger unit usaha syariah BTN dengan Bank Muamalat ini akan menjadi bank syariah terbesar kedua di Indonesia. Meski sebelumnya Bank Muamalat sudah mendapat gelar sebagai bank terbesar kedua, tapi secara aset sebelum merger, gap antara Muamalat dan Bank Syariah Indonesia sangat jauh. Nantinya jika jadi merger, aset unit usaha syariah BTN dengan Bank Muamalat ini bisa setara 100 triliun rupiah. Dengan begitu, gap dengan Bank Syariah Indonesia semakin tipis.
Dengan kehadiran dua raksasa bank syariah ini diharapkan bisa merangsang pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia lebih agresif lagi. Soalnya mayoritas bank syariah di Indonesia ini masih skala kecil. Jika hanya mengandalkan bank syariah Indonesia akan menjadi kurang sehat secara bisnis, terutama untuk perkembangan perbankan syariah secara umum. Namun, jika ada dua bank syariah besar, ini bisa melahirkan persaingan yang lebih sehat ke arah positif untuk perbankan syariah di Indonesia. Lalu, dari sektor perumahan, kehadiran bank syariah hasil merger unit usaha BTN dengan Bank Muamalat ini juga menjadi pilihan tambahan untuk pembiayaan KPR syariah di Indonesia. Apalagi dengan ekosistem yang dimiliki oleh BTN serta fokus bisnis keduanya yang sudah mayoritas di KPR syariah, bank syariah hasil merger ini bisa meningkatkan exposure penyaluran KPR syariah ke masyarakat dari segmen untuk KPR subsidi maupun non-subsidi. Sehingga kehadiran bank syariah ini bisa menjawab kebutuhan pembiayaan untuk beli rumah bagi masyarakat di Indonesia. Pertanyaannya, seberapa menarik saham BBTN jelang aksi akuisisi ini? Seperti yang kita tahu, saat ini secara valuasi saham BBTN sudah sangat murah. Soalnya per 17 November 2023, price to book value-nya BBTN itu cuma 0,64 kali. Angka itu di bawah standar deviasi minus satunya PBV BBTN dalam 5 tahun terakhir yang berada di angka 0,65 kali. Harusnya jika aksi akuisisi ini rampung, harga saham BBTN layak diberikan apresiasi hingga ke PBV rata-rata hingga standar deviasi plus 1 dalam 5 tahun terakhir. Dengan mengacu ke angka PBV itu, harga saham BBTN bisa diapresiasi ke Rp1.699 hingga ke Rp2.063 per saham. Artinya, jika dihitung dari harga per 17 November 2023, ada potensi kenaikan sebesar 31% hingga 59%. Namun, ini tidak akan terjadi dalam 1 minggu atau 2 minggu saja. Kami ekspektasikan ini bisa terjadi sekitar 6-12 bulan ke depan, sesuai dengan periode proses dalam aksi akuisisinya tersebut. Nah, menurutmu apakah saham BBTN sekarang sudah layak menarik untuk dibeli?